Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Adiputra Pangaribuan dan teman saya. Ari Nurmantio. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar ARD 2, yaitu dengan judul Penyelesaian Persamaan Gelombang dengan Metode D'Alembert. Sebelumnya, persamaan diferensial merupakan ilmu matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah fisis. Masalah fisis merupakan masalah yang berkaitan dengan hukum alam, yang dibahas dalam ilmu fisika. Masalah fisis tersebut dapat dipahami sebab akibatnya apabila dibentuk dalam model persamaan diferensial. Namun, hanya sistem fisik sederhana saja yang bisa dimodelkan dalam persamaan diferensial biasa. Berbagai bidang fisik lainnya yang harus dimodelkan dalam persamaan diferensial parsial seperti masalah fluida, transfer panas, teori elektromagnetik. Salah satu masalah fisik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu masalah gelombang. Ada berbagai macam masalah gelombang, diantaranya masalah gelombang pada senar, serta masalah gelombang pada membran. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode. Permasalahan gelombang pada senar misalnya dapat diselesaikan dengan metode yang berbeda seperti transformasi Fourier, transformasi Laplace, dan pemisahan variabel. Ada sebuah metode yang dikenalkan oleh Jean Leroux D'Alembert, di mana metode tersebut lebih dikenal dengan metode D'Alembert. Aturan yang digunakan pada transformasi PDP dalam bentuk kanonik. Yang pertama, apabila akar-akar PDP adalah dua akar real, maka digunakan epsilon x dan xy dan eta xy sebagai dua koordinat pada bidang xy. Nilai epsilon xy dan eta xy lalu diperoleh dari integrasi dua penyelesaian tersebut. Yang kedua, apabila akar-akar penyelesaian adalah akar-akar pasangan kompleks, maka digunakan epsilon xy dan eta xy yang diperoleh dari bagian real dan imajiner pada pasangan kompleks tersebut. Yang ketiga, apabila akar-akar penyelesaian merupakan satu akar real kembar, digunakan epsilon xy, sedangkan digunakan eta xy dipilih untuk nilai yang lain. Pemilihan eta xy diusahakan dapat mempermudah pekerjaan. Contohnya jika epsilon dikurang x ditambah y, selanjutnya dipilih eta dikurang x tambah y. Mengapa penyelesaian permasalahan gelombang didekati dengan PDP? Karena dengan metode D'Alembert merupakan metode yang tepat untuk menyelesaikan persamaan gelombang. Karena penentuan karakteristik dari persamaan gelombang mudah diperoleh. Walaupun dengan demikian, metode ini jarang digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai metode D'Alembert sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial secara umum. Penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Misalkan UXT menyatakan besarnya simpangan dari posisi setimbang pada titik X dan pada waktu T, serta T1 dan T2 adalah tegangan di kedua titik ujung dari bagian kecil tersebut. Karena tidak ada dalam arah gerak horizontal, maka komponen horizontal tegangan ini konstan atau dapat ditulis T1 cos alfa sama dengan T2 cos beta sama dengan T sama dengan konstan. Di arah vertikal terdapat dua gaya, yaitu komponen vertikal min T1 sin alfa dari T1 dan T2 sin beta dari T2. Tanda minus di sini berarti bahwa komponen tersebut mengarah ke bawah berdasarkan asumsi ketiga, maka besarnya massa senar adalah hasil kali antara massa jenis senar dengan panjang penampang senar delta X, atau dirumuskan menjadi M dikurang P dikali delta X. Menurut hukum 2 Newton, resultan gaya sama dengan massa atau P delta X dikali percepatannya yang dihitung pada suatu titik di daerah X dan X ditambah delta X. Jadi T2 sin beta dikurang T1 sin alpha dikurang P dikali delta X sama dengan parsial kuadrat U per parsial T kuadrat.
Kemudian nilai tan alfa merupakan kemiringan kurva senar di titik X dan tan beta merupakan kemiringan kurva senar di titik X tambah delta X. Dapat ditulis dengan tan alfa dalam kurung parsial atau doh U per parsial atau doh U X dan tan beta sama dengan dalam kurung parsial U per parsial X. X tambah delta X. Kemudian 1 per delta X dalam kurung parsial U per parsial U X tambah delta X min parsial U per parsial U X sama dengan P per T parsial kuadrat U per kuadrat parsial T per kuadrat. Jika delta X mendekati 0, maka diperoleh limit delta X mendekati 0, 1 per delta X dalam kurung doh U per doh U X plus delta X min parsial U per parsial U X sama dengan P per T parsial pangkat 2 U per parsial T pangkat 2. Sehingga dapat ditulis parsial pangkat 2 U per parsial T pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 parsial U parsial pangkat 2 U per parsial T pangkat 2. Kemudian dari hasil pemodelan persamaan gelombang tersebut dapat ditulis dengan U T sama dengan C pangkat 2 U XX. Untuk memperoleh nilai awal, ada dua kondisi yang berlaku, yaitu simpangan awal dan kecepatan awal senar bervibrasi. Dengan memisalkan Fx sebagai simpangan awal dan Gx sebagai kecepatan awal. Kondisi awal pada persamaan gelombang dapat ditulis sebagai U dalam kurung X, 0 sama dengan Fx. UT dalam kurung X, 0 sama dengan Gx. Lalu misalkan Y sama dengan C, T, maka YT sama dengan C dengan menggunakan aturan rantai, yaitu UT sama dengan U, Y, YT sama dengan C, U, Y. UTT sama dengan dalam kurung UT, Y, YT sama dengan CU, Y, YC. Sama dengan C pangkat 2 U, Y. Kemudian disubstitusikan dengan nilai U, TT, C kuadrat U, YY sama dengan C kuadrat U, XX atau UXX min U, YY. Sama dengan 0 dari persamaan RUXX tambah 2SU, XY tambah TU, YY, maka F pada persamaan 7 nilai dari R sama dengan 1. S sama dengan 0, T sama dengan min 1. Selanjutnya nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan D, Y per DX sama dengan S plus akar S 32 min RT per R. Diperoleh DY DX sama dengan DY per DX sama dengan per 1. Dengan demikian persamaan memiliki dua akar real, yaitu DY per DX sama dengan 1 atau DY per DX sama dengan min 1, berarti DY plus kurang lebih plus minus DX atau DY sama dengan DX dengan mengintegralkan kedua nilai akar-akar penyelesaian tersebut. Maka diperoleh nilai karakteristik, yaitu X plus CT sama dengan C1 dan X min CT sama dengan C pangkat 2. Karakteristik inilah yang selanjutnya digunakan dalam metode D'Alembert sebagai variabel bebas baru dari persamaan dan dapat dituliskan variabel bebas baru, yaitu epsilon sama dengan X per epsilon sama dengan X plus CT, eta sama dengan X min CT. Persamaan 9 dan persamaan 10 diturunkan terhadap X diperoleh parsial epsilon per parsial X kuadrat parsial kuadrat U sama dengan parsial epsilon kuadrat tambah 2 parsial kuadrat U per parsial epsilon parsial eta plus parsial kuadrat U per parsial eta kuadrat. Turunan dari persamaan 9 dan persamaan 10 terhadap T adalah 4. Parsial epsilon per parsial T sama dengan parsial per parsial T. X plus CT sama dengan C. Penyelesaian persamaan dengan metode D'Alembert, parsial eta per parsial T sama dengan parsial per parsial T dalam kurung X min CT sama dengan min CT.
Selanjutnya dengan menggunakan aturan rantai diperoleh parsial kuadrat U per parsial T kuadrat sama dengan C kuadrat dalam kurung parsial kuadrat U per parsial epsilon kuadrat min 2 parsial kuadrat U per parsial epsilon parsial eta plus parsial kuadrat U per parsial eta kuadrat tutup kurung. Kemudian substitusikan persamaan 11 dan persamaan 12 ke persamaan 5 diperoleh C kuadrat dalam kurung parsial kuadrat U per parsial epsilon kuadrat min 2 parsial kuadrat U per parsial epsilon parsial eta plus parsial kuadrat U per parsial eta kuadrat sama dengan C kuadrat parsial kuadrat U per parsial epsilon kuadrat plus 2 parsial kuadrat U per parsial epsilon parsial eta plus parsial kuadrat U sama per parsial eta kuadrat. Kemudian 4C kuadrat parsial kuadrat U per parsial epsilon parsial eta sama dengan 0. Kemudian berdasarkan asumsi kedua bahwa T sama dengan 0, maka C kuadrat sama dengan demikian dapat diambil parsial kuadrat U per parsial epsilon parsial eta sama dengan 0, lalu mengintegralkan persamaan 13 dengan eta sama dengan parsial kuadrat U per parsial epsilon parsial eta d eta 0 d eta. Ruas kiri diperoleh parsial kuadrat U parsial epsilon dan ruas kanan diperoleh suatu fungsi yang tidak dapat dimungkinkan eta, misalkan fungsi root H epsilon, maka diintegrasi persamaan 13 terhadap eta diperoleh. Parsial kuadrat U per parsial epsilon sama dengan H epsilon. Dengan H epsilon, maka suatu fungsi dari epsilon selanjutnya mengintegralkan persamaan 14 terhadap epsilon. Kemudian hasilnya akan menjadi hasil di bawah ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.